ternyata lebih senang juga berjumpa di kelas. Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2020 ini, saya ingin melaksanakan workshop. Sebenarnya Politeknik Port Dickson telah mempunyai sistem pembelajaran secara online ini dikenali sebagai SIDOS. Jadi sebenarnya satu rahmat yang besar untuk negara kami dengan berlakunya pandemik ini. Jadi proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Hikmah dari COVID ini juga dan termasuk memperingati tadi Hari Dikas ini tidak ada batas sebenarnya gitu kan. Tetap belajar dimanapun, kapanpun, di saat apapun. Gitu kan. Itu saya tambahkan sedikit. Pak Heri, saya coba ingin bertanya bagaimana situasi khususnya di Polmed sendiri ya, Politeknik Medan sendiri. Saat mahasiswa itu ingin mengajukan proses ujian atau imtihan atau apalah istilahnya ujian akhir semester, itu bagaimana pihak kampus itu memfasilitasinya? Atau bagaimana proses melakukan ujian itu sendiri? Bagaimana? Kalau di Polmed, kalau ujian UTS dan UAS itu sudah terjadwal, Mas. Kita kalau Polmed melaksanakan pertemuan tuh 10 pertemuan UTS dan 10 pertemuan untuk UAS. Karena kan Politeknik ini vokasi ya. Jamnya. Jadi ujiannya kalau untuk ujian teori kita laksanakan UTS dan UAS. Itu sudah terjadwal dan dia sistemnya memang kalau zaman dulu ya pernah saya dengar paket gitu ya. Tapi kan sekarang nggak ada lagi SKS dan jam. Nah kalau dia praktek itu nanti pada saat praktek laporan praktek dari awal pertemuan sampai akhir. Dulu kalau metode Politeknik beberapa tahun lalu itu ada prates sama postes untuk praktek. Namun belakangan sudah berkurang. Nah itu nanti laporan. Nah ini saya coba kombinasi. Kombinasi praktek ada laporan dan ada workshop, ada kuliah umum yang saya undang Pak Isam. Ini sebagai salah satu contoh. Jadi ada pengetahuan dosen pengetahuan didapat dari bukan dosennya. Jadi yang workshop ini juga materinya karena bukan dosennya, Mas. Jadi dia dosen prodi ini begini, ada nambah begitu. Nah, itu yang tambahan informasi baru bagi Mas Eki. Kalau untuk yang ujian itu sudah siapkan jadwal ujiannya, tempatnya, kelasnya, berapa orang siswa atau mahasiswanya di kelas itu. Kalau kami di jurusan elektro ada 3 prodi ya Mas. Itu ada listrik, ada elektronika, ada telkom. Ini dikombinasi nih. Jadi semester 1 elektronika bisa gabung sama semester 6, semester 2 bisa gabung semester 6 listrik misalnya. Ini kan mata kuliah yang berbeda. Jadi tidak boleh sama, digabung, dicampur gitu Mas. Jadi kalau dia sesama elektronika, kakak sindernya bisa kasih contekan nanti kan gitu kan. Atau telkom, misalnya telkom kelas 2 ya, atau semester 4. Kerjasama sama elektronika semester 2 misalnya di ujiannya. Nah itu kita kombinasi di Politeknik seperti itu metodenya Mas. Dan ini sudah berlangsung. Nah itu efektif. Alhamdulillah bagus menurut saya. Itu aja Mas. Saya coba ke ini Pak Dr. Isam. Pak Dr. Isam, dengan adanya proses pembelajaran melalui media online atau daring, itu bagaimana dengan para dosen-dosen atau para pensarah yang gagap teknologi atau artinya kurang menguasai teknologi? Bagaimana mereka melakukan upaya-upaya yang dilakukan para pensarah itu supaya lebih menyesuaikan antara saat mengajar melalui daring itu? Bagaimana Pak Dokter? Tapi saya akan menjawab daripada Politeknik Port Dickson. Di dalam sistem Politeknik Malaysia, memang semua dosennya telah diberikan latihan awal dan telah diberikan kemahiran untuk mengendalikan proses pembelajaran secara online. Kerana di Politeknik Malaysia, kita telah pun mempunyai satu jaringan pembelajaran secara online yang dikenali dengan nama SIDOS. SIDOS ini adalah satu sistem pembelajaran secara online di mana pelajar boleh belajar dengan pensyarah secara online, boleh menghantar tugasan secara online, boleh melakukan ujian, kuis, tugasan, boleh dibuat secara online. Jadi daripada tahun awal
pertengahan 2015 dahulu, bila SIDOS diperkenalkan dalam sistem Politeknik Malaysia, latihan telah diberi kepada semua staf. Dan di dalam Politeknik Malaysia, menjadi syarat utama setiap dosen yang mengendalikan modul di Politeknik Malaysia, mereka perlu menggunakan SIDOS ini. Jadi maksudnya tidak ada timbul masalah yang pensyarah tidak mahir menggunakan peralatan kerana mereka telah diberi pendedahan sejak lama. Jadi sebab tu bila berlakunya pandemik ini, cuma mereka menerima arahan sahaja daripada ibu pejabat laksanakan pembelajaran secara online. Tapi dari sudut kemahiran, alhamdulillah saya jangkakan ke semua pensyarah yang berada di Politeknik Malaysia, mereka mempunyai kemahiran untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Ya. Kalau Pak Heri sendiri, untuk Polmed sendiri bagaimana Pak untuk gagap teknologi untuk para dosen itu? Seperti apa situasinya Pak Heri? Sebenarnya insya Allah di Politeknik dosen-dosennya sudah biasa ya dengan online ataupun dengan teknologi, walaupun prakteknya online sejak COVID ini. Tapi alhamdulillah namanya dosen kan belajar itu harus sesegera mungkin dalam tempo singkat harus bisa gitu kan, dengan kadang-kadang terpaksaan jadi bisa. Nah, saya yakin rekan-rekan dosen dan kemarin kami adakan daring itu ada monitoring setiap prodi. Nah, itu saya ada di grup ya, di grup dosen, dan saya lihat kaprodi kami meminta laporan dan ternyata semua oke, aktif. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala bagi saya di dosen Politeknik, sudah merata, sudah bisa menggunakan teknologi Mas Eki. Dan sebelum menggunakan itu ada arahan kemarin untuk menggunakan Edmodo, ini tutorialnya. Untuk Google Classroom ini modulnya. Kemudian apakah menggunakan Zoom, ini modelnya. YouMeetMe ini modelnya. Jadi kemarin silakan menggunakan apa. Nah, saya kemarin menggunakan Edmodo dengan Google Classroom yang itu akan datang untuk ujiannya misalnya itu kan. Nah, dosen sudah biasa akhirnya. Yang banyak saya lihat dari Google Classroom. Dan itu akhirnya terbiasa, Mas. Alhamdulillah, saya yakin di Politeknik sudah tidak ada kendala untuk yang online. Itu aja, Mas. Ya, Pak Dokter, dengan proses melalui daring itu, justru apakah lebih mengasihkan atau lebih membosankan? Gitu? Oke. Khususnya mungkin di Malaysia juga seperti itu, di Politeknik. Iya. Seperti mana yang kita kena faham, macam mana yang saya telah beritahu lebih awal lagi tadi, iaitu pelajar yang kita bimbing, pelajar yang kita bina pada hari ini ialah mereka yang lahir membesar bersama dengan teknologi. Jadi sebenarnya mereka akan lebih gembira, lebih berminat untuk melaksanakan pembelajaran atau kuliah dengan menggunakan online. Kerana apa? Mereka boleh memilih masa mereka sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya satu orang dosen itu menguploadkan nota dalam bentuk video di dalam sistem di mana-mana saja dalam YouTube dan sebagainya, pelajar boleh memilih masa bila mereka nak belajar. Ikut kesesuaian mereka. Ada juga keadaan seperti itu. Dan ada juga keadaan di mana dosen melaksanakan kuliah secara live. Tetapi bila menggunakan peralatan seperti handphone, peralatan seperti laptop, ini sebenarnya peralatan itu sendiri telah menarik minat pelajar. Jadi pengamatan saya bila mengendalikan kuliah untuk pelajar-pelajar yang berada di peringkat sarjana muda ataupun kalau di Indonesia di S1, S3, jadi mereka sebenarnya lebih gembira melaksanakan pembelajaran secara online berbanding dengan pembelajaran yang berlaku secara face to face. Jadi saya amat optimis. COVID-19 sebenarnya, pandemik ini sebenarnya memberi satu rahmat yang sangat besar dalam membawa dua negara ini, Malaysia dan Indonesia, untuk bergerak lebih maju ke depan dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Kalau kita lihat negara-negara yang lebih maju seperti Korea, Jepun, Amerika, pembelajaran secara online ini telah lama berlaku. Dan mereka telah lama berlaku. Tapi dengan berlakunya pandemik ini satu rahmat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggerakkan. Mahu atau tidak mahu, dosen terpaksa laksanakan kuliah. Mahu atau tidak mahu, pelajar terpaksa menggunakan peralatan yang ada untuk mereka belajar.
Jadi saya lihat, saya kalau ditanya sekali lagi, saya secara optimis mengatakan iaitu pelajar memang sangat gembira untuk mereka belajar dengan kaedah online. Itu yang dapat saya sampaikan di sini. Oke, sangat optimis sekali Pak ya untuk Ya, masa saya saat optimis ini. dan saya ada keyakinan yang penuh. Sebab pengalaman saya mengendalikan pelajar Polmed, dengan pengalaman saya mengendalikan pelajar USM, KPM, PPD di Politeknik, mereka sangat optimis bila pembelajaran dijalankan secara online. Tidak ada yang membantah ataupun tidak ada. Dan daripada segi kehadiran pun, kalau kita lihat kehadiran, kalau kita buat kuliah face to face di kampus, kadang-kadang ada pelajar yang datang lewat. Tetapi kalau kita buat secara online, sejak peristiwa COVID ini berlaku, saya mengendalikan kelas online dengan pelajar-pelajar USM, KPM di PPD, mereka semuanya datang on time dan ini satu perkara yang sangat positif pada saya. Sangat-sangat positif. Dan saya ada optimis yang sangat besar atas perkara itu. Saya coba kepada Pak Heri lagi. Pak Heri, ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah mengirimkan pesan kepada kita. Dia bertanya, apakah Polmed sudah mempunyai alat ukur sendiri secara online terkait kompetensi mahasiswa? Karena kita tahu kalau biasanya salah satu alat ukur kompetensi mahasiswa adalah praktikum. Apakah ada alternatif lain selain praktikum ini, Pak Heri, khususnya di Polmed sendiri? Iya, alhamdulillah Polmed itu walau ukur untuk uji sebagai kompetensi secara resmi dia melalui LSP BNSP ya. Di Polmed namanya LSPP 1 Polmed. Kita di Polmed ada banyak skema memang secara praktikal. Nah, pada saat kondisi Covid ini kan untuk pemberian pembekalan secara offline tidak mungkin. Nah, jadi saya mencoba melakukan pemberian pembekalan secara kognitif, Mas, kognitif. Jadi melalui workshop ini, online ini. Jadi kalau yang benar pembekalan kan dia ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya jalan. Face to face di kelas atau di bengkel atau di lab, kan gitu. Jadi kalau yang ini selama COVID ini, kampanye COVID, saya coba melakukan secara pengisian isi brainnya, pengetahuan melalui pembekalan uji kompetensi ini tadi. Nah, kalau ukuran uji kompetensi ini memang berlaku sesuai dengan SKKNI ya, SKKNI yang diberlakukan untuk berdasarkan skemanya apa. Gitu. Nah, dan itu tidak, kalau online ini belum lah, tapi ini kan kalau ukuran terpenting memang harus secara face to face praktik langsung. Nah, sekarang apalagi digerakkan di kita ya, saya dengar untuk pembelajaran online untuk prakerja itu kan. Nah, kan sekarang udah mengarah ke sana itu. Di pemberian bekalannya pun secara online, apakah di-upload segala macam. Nah, itu tolak ukurnya mungkin ditetapkan oleh oleh pemerintah ya, dari Kemenaker atau BNSP atau dan lainnya. Nah, kalau Polmed kompetensi ada melalui LSPP 1 Polmed kita, saya pribadi Mas Eki ingin sampaikan, alhamdulillah berkesempatan kemarin membuat ada 4 atau sampai 7 skema yang saya buat itu bersama tim. Jadi di elektronika khususnya ada 4 asesor itu. Saya Pak Heri, membuat di Bu Medi beliau menjabat Kaprodi di Prodi Elektronika, Bu Yuvina kemarin adalah seorang kepala lab di elektronika, dan Pak Heru Pranoto yang sekarang menjabat Wadir 4 Polmed. Ini asesor ini. 1 tim ahli K3 Pak Jumhari. Nah, ini tim kita yang di elektronika ya, saya cerita di elektronika dulu Pak Mas Eki. Jadi untuk ukur yang sebenarnya memang praktek. Kalau di Politeknik kami uji kompetensi praktek gitu. Tapi sebelum praktek kita coba isi dulu kognitifnya. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Eki. Terima kasih sekali atas paparannya untuk menjawab pertanyaan pemirsa kita yang dari rumah. Saya coba kembali kepada tema. Saya ingin bertanya kepada Pak Heri lagi. Ya. Karena kita kan acara kan Talkshow Hardiknas 2020. Ya. Ya. Nah, kebetulan kita di Indonesia pada saat ini 2 Mei yang lalu melakukan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Saya ingin yang minggu lalu. Saya ingin Pak Heri, bagaimana sih refleksi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya mungkin di dunia vokasi itu sendiri. Bagaimana Pak Heri? Ya, saya sebagai bahan refleksi aja. Refleksi saya
kalau kata saya, kalau saya sedikit sama tapi tak serupa ya dengan Pak Isam. Kondisi sekarang represi ini bahasanya ada hikmahnya. Segala sesuatu itu belajar dari hikmah. Apa maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya kita harus perang bersama-sama terhadap COVID ini. Nah, refleksi saya begini. Ketika saya harus stay at home ya, bekerja di rumah, dan biasanya saya dipraktek di kelas, jarang di ruangan gitu. Nah, ini saya harus belajar di depan laptop. Saya belajar lagi, baca lagi, artinya dapat saya pengetahuan. Dari yang tersebut ada ide-ide. Jadi kalau berdasarkan memperingati Hardiknas 2020 ini, saya ingin menyampaikan tidak ada batas sebenarnya belajar itu. Tidak ada batas waktu, tempat, keadaan, situasi. Ya, utlubu ilma minal mahdi lalah. Tentulah ibu sampai kamu di akhir hayat gitu ya. Itu refleksi dari saya bahwa apa? Belajarlah terus, belajar dan belajar. Walaupun sedikit saja gitu yang dipelajari, tapi fokus saja. Nah, saya fokus di UKM PLC, fokus saja UKM PLC gitu kan. Yang tapi berkaitan ya, Mas. Jadi ada yang tadi saya sampaikan, ada kaitan-kaitannya gitu. Jadi refleksi saya adalah apa? Saya mempelajari hal yang tersirat dari hikmah COVID, keadaan COVID. Itu Mas. Mas Adi. Terima kasih Pak Heri. Ya, ya. Situasi pendidikan Indonesia dan Malaysia tentu ada sedikit perbedaan, maupun dari sistem maupun dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Ya, ya. Nah, saya ingin tanya kira-kira menurut Pak Dr. Isam, apa sih hikmah atau kebijaksanaan apa yang kita ambil dalam situasi COVID-19 ini, khususnya di sektor pendidikan itu sendiri? Bagaimana Pak Dokter? Untuk mengulas perkara ini, saya tidak akan ambil perkara yang perbezaan, tetapi saya lebih suka mengulas daripada segi kebaikan. Saya mulakan dengan kalam Masya Allah, kalam Subhanallah, dan kalam Alhamdulillah. Pada asalnya kalau kita lihat, COVID ini akan mendatangkan beban, tetapi ia pada akhirnya mendatangkan satu bentuk hikmah yang sangat besar. Kerana seperti hari ini, rancangan ini dijalankan di Indonesia, saya dari Malaysia boleh memberi buah, boleh memberi pendapat, boleh terlibat dalam program yang berlangsung di Indonesia. Perkara yang sama, mungkin satu masa nanti kuliah berjalan di Indonesia. Tetapi mungkin Pak Heri boleh memanggil saya untuk berkongsi pengalaman ataupun keperluan untuk pelajar-pelajar di sana. Saya boleh datang dengan lebih mudah. Tidak perlu naik flight, tidak perlu tidur di hotel. Hanya dengan duduk dari rumah saya boleh menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar di Indonesia. Begitu juga dengan kami di Malaysia. Kita boleh mengundang dosen-dosen daripada Indonesia untuk berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar kami di Malaysia. Tidak perlu biaya yang lebih besar, tidak perlukan tambang kapal terbang, tidak perlukan perkara ini semua, tetapi proses pembelajaran. Jadi saya lihat ia akan menjadi lebih positif di antara Malaysia dan Indonesia. Proses pembelajaran akan menjadi lebih rapat. Dan begitu juga penyelidikan, begitu juga projek yang nak diberikan kepada pelajar. Mungkin nanti projek yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar kami di Polipidi, kami boleh mengundang dosen daripada Indonesia untuk menilai pembentangan pelajar kami secara online seperti ini. Yang mana benda ini dulu mungkin kita anggap sukar untuk memanggil dosen dari Polmed datang ke Malaysia. Perlu kena naik kapal terbang dan kena ada hotel, tempat tinggal dan sebagainya. Mereka perlukan kebenaran. Tetapi kalau dengan pembelajaran yang berterusan seperti ini, mungkin besok kita nak buat pembentangan, hari ini saya boleh buat satu call kepada Pak Heri. Pak Heri hanya perlu sediakan masa dan dia boleh mendengar pembentangan pelajar-pelajar kami. Dan semuanya akan berjalan dengan lebih lancar. Jadi pada saya, pembelajaran secara online ini akan merapatkan lagi dan akan menjadikan Malaysia dan Indonesia lebih maju dalam proses PMP, dan banyak perkara-perkara yang positif saya rasa akan dapat kita lihat selepas ini. Kerana selepas ini bila kita menjalankan proses pembelajaran online ini secara aktif, maka sudah tentu dia akan mendatangkan SOP, prosedur-prosedur yang lebih baik di antara dua buah negara. Itu yang dapat saya sampaikan pada Pak Eki. Positif banyak akan berlaku di antara Malaysia dan Indonesia bila pembelajaran online ini diteruskan. Oke, terima kasih Pak Dr. Isam. Ya, sama. Ya. Pak Dokter, Pak Heri, kita udah berada di ujung pertemuan, ujung acara. Udah
Udah mau 50 menit berjalan. Sebelum saya menutup diskusi atau talk show kita pada sore hari ini, saya ingin meminta kepada Pak Heri, perwakilan khusus sebagai perwakilan lah dari Politeknik Medan, juga sama Pak Dr. Isam dari Politeknik Production, saya meminta closing statement terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang kompetensi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Saya mulai mungkin dari Pak Dr. Isam lah. Silakan Pak Dr. untuk statement closing. Oke, statement closing. Jadi dalam kesan kompetensi yang berlaku dalam bagi proses pembelajaran dalam masa pandemik ini, saya ingin mengatakan satu perkara. Ia merupakan satu perkara yang sangat positif. Ia satu hikmah, satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan masyarakat di Malaysia dan masyarakat di Indonesia. Kerana sebenarnya sebelum ini kita telah ada tool itu, kita telah ada kaedah pengajaran seperti ini, tetapi kita tidak ambil peduli ataupun tidak mengambil berat untuk menggunakan peralatan-peralatan seperti ini. Tetapi dengan berlakunya pandemik ini, dia telah mendatangkan rangsangan secara tidak langsung kepada dosen, kepada pelajar untuk melibatkan diri dengan lebih aktif kepada pembelajaran secara online. Jadi kalau saya buat satu statement conclusion, COVID-19 telah mendatangkan satu rangsangan positif kepada proses pembelajaran dan pembelajaran di Malaysia dalam bentuk online. Dia bukan merupakan satu bala ataupun satu bencana. Kalau tanya saya, dia adalah satu hadiah, satu rahmat untuk memberi kebaikan pada proses PMP di dalam sesebuah negara, khususnya pembelajaran di atas talian. Itu yang dapat saya sampaikan pada Pak Eki. Terima kasih Pak Dokter atas closing statement yang luar biasa ini. Selanjutnya saya meminta kepada Pak Heri untuk statement closing terkait talk show kita pada hari ini, yaitu tentang kompetensi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Heri. Baik Mas Eki, Pak Isam Rahmat, saya tetap kalau tadi menambahkan ya, mungkin saya mengambil firman Allah SWT berbunyi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma in as'aluka rizqan nafi'an wa ilman rizqan thayyiban wa ilman nafi'an muamalan mutakalliman. Jadi ambil dari situ, saya mengambil hikmahnya. Tetap saya berpedoman bahwa ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat dan rezeki bermanfaatnya. Jadi tambahkanlah rezekiku juga ilmuku. Nah, di keadaan COVID ini dan juga memperingati Hardiknas 2020 ini, statement saya khususnya bagi mahasiswa saya dan khususnya di Politeknik Negeri Medan yang tergabung juga mahasiswa di UKM tetap semangat. Dan kompetensi pembelajaran keahlian skillnya, baik kognitif, afektif, dan motoriknya tetap ya diberikan secara workshop. Nah ini ambillah hikmahnya. Jadi saya ambillah hikmahnya, ada tersirat. Kalau tadi secara pertemuan face to face, sekarang secara ini ada saja. Jadi belajar itu tanpa batas, tanpa waktu, tanpa tempat, dan kesempatan di mana saja. Menggunakan tools, salah satunya teknologi ini. Metodenya bisa secara ruangan kelas ataupun secara online. Nah, jadi statement saya terakhir adalah apa? Bagi saya ini ingin menyampaikan, mudah-mudahan mahasiswa saya menonton, wahai mahasiswaku, marilah kita tetap belajar dan belajar. Gunakanlah teknologi yang ada sekarang ini. Menggunakan online, ayo secara online. Ikut sertalah belajar dengan workshop ini. Nah, workshop ini saya gunakan, belajarnya bukan belajar seperti kelas, tapi online. Materinya menuju materi SKKNI dan SP. Nah, jadi kata Mas Nadiem nih, Menteri ini kan, jadi sekarang menggunakan teknologi RI 4.0. Nah, ini sudah termasuk ini. Internet of Things atau Internet of Physics-nya sudah jalan ini. Pelan-pelan ke sana. Dan ini perdana bagi saya, bagi mahasiswa saya coba lakukan ini dan insya Allah mudah-mudahan berhasil. Ke depan, kami berdua sama Pak Isam berencana akan mengadakan workshop untuk dosennya. Workshop untuk kecap yang diajarkan Pak Isam. Kalau ini kan mahasiswa secara gratis, tanpa bayar. Nah, untuk dosen kami akan laksanakan, dan tercetus juga untuk demi Hardiknas ini,
itu ya Pak Isam, kita akan coba mengusulkan online Malaysian Indonesian International Journal and Konferensi on Teknologi by Daring atau online tersebut. Mudah-mudahan bulan Juni akan terlaksana. Kan masih kita rancang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Mas Eki kepada TV dan Pak Isam. Syukur alhamdulillah bisa terlaksana acara ini dan saya sangat alhamdulillah tak bisa saya katakan itu. Itu saja Mas Eki. Oke, terima kasih Pak Heri atas statement closing-nya. Pemirsa di rumah, kita telah berujung pada acara kita pada hari ini. Udah memasuki 1 jam. Saya mengucapkan terima kasih banyak pertama kepada Pak Heri Trisna Prianto atas waktunya pertama, kedua atas ilmunya. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Isam Shah dari sama-sama. Politeknik Prediction Negeri Sembilan Malaysia. Terima kasih atas sama-sama. waktunya, atas Dan saya pun juga, terima kasih. Pemirsa di rumah, kita telah di ujung waktu. Semoga apa yang telah kami paparkan pada hari ini memberi keberkahan bagi kita semua. Sebelum saya menutup talkshow kita pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Pak Heri dan Pak Isam. Ya, terima kasih. Diskusi talkshow kita pada hari ini kerjasama antara Klik TV dan UKM PLC Politeknik Negeri Medan. Pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan diskusi pada kita sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.